imsak. Baik. Silakan Anda cek di semua kitab fikih, ya, mau yang madhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua mengatakan sama. As-siyamu was-as-sawmu was-siyamu fil lughati al-imsak. Nama lain dari saum dan siam itu imsak. Jadi ada 3 nama. Ya. Jadi 1 saum, 2 siam, 3 apa? Imsak. Jadi imsak itu nama lain dari puasa. Jadi kalau sudah disebutkan imsak artinya Anda puasa. Jelas ya? Baik, baik. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kapan waktu dimulai puasa? Kita belum bacakan ini. Kapan waktu dimulai puasa? Kita ambil dalilnya di Quran. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 187, posisi paling kanan pertengahan. Lihat di ujung ayatnya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan saat sahur itu, ya, dari mulai malam sampai dengan sahur Anda makan, minum senyamannya, secukupnya, silahkan. Ya. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai muncul benang putih, ya, yang mulai terbit, ya, mulai hadir, yang menutupi benang hitam. Maksudnya cahaya fajar, minal fajr. Jadi kalau sudah muncul fajarnya, kegelapan mulai terbuka, kan? Jadi kalau Anda ada sesuatu yang hitam kemudian disimpan yang putih, ya, Masya Allah, ini bahasa kiasan indah sekali. Ya, seakan-akan ada penanda yang gelapnya sudah mulai sirna. Maksudnya kalau fajar sudah mulai muncul, subuh sudah mulai muncul, maka kita sudah dilarang untuk makan dan minum lagi. Jelas sampai sini? Sudah harus puasa. Tandanya fajar muncul biasanya ditandai dengan apa? Ya, fajar muncul kan sudah mulai muncul waktu sholat kan? Berlaku sholat ya? Ya, sholat subuh itu begitu fajarnya muncul kita menunaikan sholat subuh. Nah, waktu itu sekarang ditandai dengan apa? Azan. Baik ya. Jadi kalau Anda sudah masuk waktu subuh, masuk fajar, muadzin berkumandang, dengan azan dikumandangkan, maka pada saat itu puasa dimulai. Ya, jelas ya? Jadi kalau sudah azan, Anda nggak boleh makan, nggak boleh minum lagi, sudah mulai puasa. Ya keliru kalau misalnya adzan sudah berkumandang masih makan, masih minum, ya. Dulu masih ada istilah di daerah-daerah. Kok masih makan? Tenang, adzannya belum selesai. Oh, mau sampai kapan selesai? Baitur Rahim selesai adzan, Al-Azhar masih adzan. Al-Azhar selesai, di PTM masih adzan. Ya, Anda mau cari sampai kapan? Kalau sudah adzan selesai makan, selesai minum. Ya. Dulu kami waktu kecil masih ada kata-kata, nah nggak apa-apa, minum masih boleh, makannya nggak boleh. Di semua tetap nggak boleh. Ya, semua tetap nggak boleh. Nah, yang penting kita luruskan, ya, ini penting karena kami dari daerah pun ini masih ada tuh. Sekarang sudah dibuat jadwalnya. Baik. Biasanya ketika seseorang membuat jadwal puasa, ya, lalu dia menyusun jadwal, diberi nama di atasnya jadwal imsak. Oke, jadwal imsakiyah. Walaupun kadang tidak konsisten. Tadi kan imsak nama lain dari puasa kan? Nama lain dari siam, nama lain dari saum. Ditulis di atasnya jadwal imsak, di bawahnya jadwal sholat. Silakan cek ya, jadwal imsakiyah, jadwal puasa kan? Kalau jadwal puasa itu seharusnya jadwal tarawihnya kapan, ya, jadwal sahurnya kapan, jadwal bukanya kapan, masukkan jadwal sholatnya, nggak ada masalah, ya. Tapi yang menarik begini, yang menarik adalah penulisan waktu imsak dan terkait dengan waktu subuh. Misal, sekarang waktu subuhnya 4.35. Misal saja, sudah turun sedikit 4.34 nih untuk hari ini. Kami lihat 4.34. Baik, kalau subuhnya 4.34, imsaknya jam berapa? 4.34 atau 4.24? Baik. Kita sudah pelajari kaidahnya tadi kan? Puasa, saum, nama lainnya siam, nama lainnya imsak. Penanda puasa ada pada saat sholat subuh. Jadi kalau subuhnya 4.34, imsaknya pun 4.34. Bukan 4.24. Kalau 4.24 itu belum imsak. Imsak itu artinya sudah puasa. Harus sudah mulai nahan. Ya. Ini masih sedang makan, sedang minum, imsak, belum. Nanti saat subuh baru imsak. Kalau belum adzan belum imsak. Ya. Masalah ini bukan masalah sekarang, ini sudah dari dulu. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya ini menyebutkan bid'ah yang berkembang di masyarakat. Maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang tidak tepat, bertentangan dengan dalil, ya, bahkan dengan contoh bertentangan sama sekali. Ya. Yang 10 menit, yang 15 menit sebelum subuh itu bukan imsak. Itu disebutnya dengan tanbih namanya. Peringatan, tanbih.
Ya. Jadi asalnya dulu di zaman Rasulullah SAW di awal masa puasa, kan? Kemudian masuk waktu subuh, Bilal kemudian mengumandangkan azan, orang kan belum pada tahu tuh. Ya, tiba-tiba Bilal azan kaget, ya, kaget. Ya. Maka kemudian diadukan peristiwanya pada Rasulullah SAW, karena di awal masih sahur, masih nikmat, Anda bayangkan tiba-tiba azan. Jangankan masa dulu kan, masa sekarang saja kalau Anda sedang makan tiba-tiba azan, apa yang dilakukan? Mungkin ada yang dibuang lagi, ada yang disimpan dan macam-macam ya. Maka diadukan peristiwa itu, disampaikan pada Rasulullah SAW untuk memohon solusi. Maka Nabi kemudian memerintahkan dua orang sahabat. Satu, Abdullah bin Abi Umi Maktum. Ini sahabat senior, Masya Allah, rumahnya cukup jauh dari Masjid An-Nabawi, matanya nggak bisa lihat. Ya, tapi Rasulullah memerintahkan kepada beliau untuk menunaikan azan sebelum Bilal azan. Ya, untuk memberi tanda. Jadi kalau 15 menit kurang lebih sebelum Bilal azan, beliau azan. Untuk memberi tanda bahwa ke masyarakat ini sebentar lagi akan berakhir nih, akan datang fajar. Ya, sahur akan berakhir, akan datang fajar. Jadi kalau Abdullah bin Abi Umi Maktum sudah menunaikan azan, orang-orang tahu, oh ini sebentar lagi akan berakhir waktunya, akan datang fajar. Poin saya yang pertama, Anda bayangkan, ini seorang sahabat sepuh, matanya buta, tidak punya penuntun, ini masih punya kebiasaan untuk mau ke masjid dan datang di awal waktu tuh subuhnya sampai bisa azan. Saya, Anda, kita bukan sahabat, belum pernah ketemu Nabi, belum jelas surganya, amalan merantakan, hisab masih menegangkan, gitu kan? Masya Allah, saking sayangnya Allah dikasih masjidnya enak, kadang di samping rumahnya, AC-nya banyak, suasananya nyaman, selesai kajian kadang-kadang ada makanannya, gitu kan? Masih belum mau juga ibadah ke masjid. Ya, coba dicek, dilihat ya, kita perbaiki diri kita. Nah, antara Abdullah bin Abi Umi Maktum azan dengan azannya Bilal, maka diperintahkan pada sahabat yang kedua namanya Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan 50 ayat Quran. Beliau bacakan tuh. Jadi kalau sudah dibacakan selesai oleh Abdullah bin Mas'ud, Bilal kemudian azan. Itu yang disebut dengan tanbih. Jadi kalau Abdullah bin Abi Umi Maktum sahabat mulia ini sudah menunaikan azan, maka orang mengatakan tanbihun lis-shaimin, peringatan. Sebentar lagi akan habis nih, cepat tunaikan sahurnya, kan? Yang masih menunaikan tarawih, ya masih menunaikan witir, segera selesaikan karena sebentar lagi akan tuntas. Tapi kalau Bilal sudah azan, maka orang mengatakan imsak lis-shaimin, cepat puasa, ya puasa sudah dimulai. Jelas ya? Jadi kalau ada orang 3:30 sudah nyampaikan imsak, kasih tahu belum, ya. Baik. Alhamdulillah, jelas sampai sini? Tapi nggak usah bikin speaker bayangan deh. imsak belum jadi rame nanti. Bikin aja jadwal yang benar tuh, ya, tuliskan di masjid. Taim.